Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Sri Ananda dengan NIM 2011102413143 dari kelas 3H Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai modul 11, yaitu penilaian status gizi antropometri. Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau perwujudan dari nutritur dalam bentuk variabel tertentu. Contohnya, gondoendemik merupakan keadaan tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran yodium dalam tubuh. Penilaian status gizi merupakan upaya menginterpretasikan semua informasi yang diperoleh melalui penilaian. Informasi ini digunakan untuk menetapkan status kesehatan perorangan atau kelompok penduduk yang dipengaruhi oleh konsumsi dan utilisasi zat gizi. Sistem penilaian status gizi dapat dilakukan dalam bentuk survei, surveillance, atau screening. Ada 4 bentuk malnutrisi. Yang pertama, undernutrition. Undernutrition adalah keadaan tubuh yang disebabkan oleh asupan zat gizi sehari-hari yang kurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Yang kedua, ada specific nutrition. Specific nutrition ini adalah kondisi ketika seseorang kekurangan zat tertentu. Misalnya kekurangan vitamin A, iodium, zat besi, dan lain-lain. Yang ketiga ada imbalance. Imbalance ini adalah keadaan disproporsi zat gizi, misalnya masalah kolesterol terjadi karena ketidakseimbangan fraksi lemak tubuh. Dan yang terakhir ada overnutrition. Overnutrition adalah kondisi di mana seseorang mengalami kelebihan nutrisi akibat asupan vitamin dan mineral yang masuk ke dalam tubuh melebihi kadar asupan gizi yang seharusnya. Dalam ilmu gizi, dikenal istilah kelompok risiko tinggi dalam hal rentan untuk tidak terpenuhinya kebutuhan gizi. Mereka adalah kelompok ibu hamil, ibu menyusui, bayi, prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Penilaian status gizi itu ada 2, secara langsung dan tidak langsung. Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi menjadi 3, yaitu survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Antropometri itu adalah pengukuran variasi dimensi fisik dan komposisi tubuh. Pengukuran antropometri itu dibagi menjadi 2 macam, massa jaringan dan linier. Massa jaringan ini adalah ukuran yang menunjukkan pertumbuhan massa jaringan aktif seperti lemak dan tanpa lemak. Lalu ada linier. Nah, linier adalah ukuran yang menunjukkan pertumbuhan otot, tulang, serta rangka. Lalu macam-macam jenis parameter. Yang pertama ada umur. Menurut Puslid Bank Gizi Bogor, batasan umur yang digunakan adalah tahun umur penuh. Dan untuk anak umur 0 sampai 2 tahun digunakan bulan usia penuh. Misalnya 7 tahun 2 bulan, maka itu dihitung 7 tahun. Di pedesaan, banyak keluarga yang tidak mempunyai catatan tanggal lahir anaknya. Selain itu juga ada kecenderungan untuk menulis angka yang mudah seperti 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Yang kedua ada berat badan. Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral pada tulang. Pada remaja, lemak tubuh cenderung meningkat dan protein otot menurun. Berat badan ini merupakan ukuran antropometri terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir. Yang ketiga ada tinggi badan. Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang telah lalu, keadaan sekarang. Jika umur tidak diketahui dengan tepat, pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, yang relatif kurang sensitif pada masalah kekurangan gizi dalam waktu singkat.
Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang relatif lama. Yang keempat ada lingkar lengan atas. Pengukuran lingkar lengan atas pada kelompok wanita usia subur adalah salah satu cara deteksi dini yang mudah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat awam untuk mengetahui kelompok beresiko kekurangan energi kronis atau disingkat KEK. Wanita usia subur ini adalah wanita usia 15-45 tahun. Pada anak digunakan sebagai alternatif kalau tidak bisa ditimbang atau diukur tinggi badannya. Yang kelima ada lingkar kepala. Lingkar kepala ini memeriksa keadaan patologi dari besarnya kepala atau peningkatan ukuran kepala. Lingkar kepala terutama dihubungkan dengan ukuran otak dan tulang tengkorak. Masalah yang sering dijumpai adalah mengenai standard of reference. Tulang tengkorak atau lingkar kepala dipengaruhi oleh suku bangsa dan genetik. Juga dipengaruhi oleh kebudayaan, seperti orang Amerika Utara, di mana kepala anak agak besar. Yang keenam ada lingkar dada. Lingkar dada ini biasanya dilakukan pada anak usia 2-3 tahun, karena rasio lingkar kepala dan lingkar dada sama pada umur 6 bulan. Setelah umur ini, tulang tengkorak tumbuh secara lambat dan pertumbuhan dada lebih cepat. Umur antara 6 bulan dan 5 tahun, rasio antara lingkar kepala dan dada adalah kurang dari 1. Hal ini dikarenakan akibat kegagalan perkembangan dan pertumbuhan atau kelemahan otot dan lemak pada dinding dada. Ini dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan KEP atau CAP pada balita. Masalah yang sering ditemukan adalah akurasi pengukuran karena pernafasan anak yang kadang tidak teratur. Yang ketujuh, ada tinggi lutut. Tinggi lutut erat kaitannya dengan tinggi badan, sehingga data tinggi badan didapatkan dari tinggi lutut bagi orang tidak dapat berdiri atau lansia. Yang kedelapan ada jaringan lunak. Metode yang digunakan untuk menilai komposisi tubuh, jumlah dan distribusi lemak. Lalu, indeks antropometri. Indeks antropometri ini merupakan rasio dari suatu pengukuran terhadap satu atau lebih pengukuran atau yang dihubungkan dengan umur. Beberapa indeks antropometri antara lain: 1. Berat badan terhadap umur, 2. Tinggi badan terhadap umur, 3. Berat badan terhadap tinggi badan, 4. Lingkar lengan atas terhadap umur, 5. Indeks massa tubuh, 6. Tebal lemak bawah kulit menurut umur, dan 7. Rasio lingkar pinggang dan pinggul. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum